Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul, memiliki kesehatan yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Dan salawat beriringan salam mari kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang terang menerang yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Sebelumnya saya Muhammad Rizwan dengan NIM 2214020067, mahasiswa Universitas UIN Imam Bonjol Padang, prodi Pendidikan Bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang hadis tentang bersiwak, yang mana hadis ini, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis Tarbawi yang dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zuhaldi MAD. Baiklah, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashaqqa alal mu'minina fi hadithi Zuhairin alal ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Abu Daud wa Ibnu Majah wa An-Nasa'i wa Malik wa Darimi. Artinya, hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, semoga Allah memberkatinya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, jikalau tidak memberatkan bagi orang-orang yang beriman, di dalam hadis dari Zuhair, jikalau tidak memberatkan bagi umat mukmin, sungguh aku akan memerintahkan untuk bersiwak ketika akan melaksanakan sholat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, An-Nasa'i, Malik, dan Darimi. Jadi hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang disampaikan oleh Abi Hurairah, semoga Allah memberkatinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, laula an asyukka, jikalau tidak memberatkan, alal mu'minina, atas orang-orang yang beriman, wa fi hadithi Zuhairin alal ummati, di dalam hadis dari Zuhair, jika tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin, sungguh aku akan memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap
melaksanakan sholat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, An-Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, Malik, dan Ad-Darimi. Baiklah, tentunya kandungan hadis ini. Jadi hadis ini menjelaskan tentang pentingnya bersiwak. Seandainya orang-orang beriman tidak keberatan, saya pasti akan memerintahkan untuk bersiwak di setiap akan melaksanakan sholat. Jadi jika di sini Nabi jika tidak memberatkan bagi umat Muslim, umat Nabi Muhammad SAW, maka Nabi ingin mewajibkan untuk bersiwak sebelum melaksanakan ibadah sholat. Jadi maksudnya di sini Nabi sangat memperhatikan kemaslahatan umatnya. Jadi di sini Nabi bahwa jika dia memerintahkan berarti akan menjadi wajib, dan hal ini sehingga dapat menyulitkan bagi umat Nabi. Jikalau Nabi mewajibkan umat Muslim untuk bersiwak setiap akan melaksanakan ibadah sholat, maka jika kaum Muslim tidak melakukan siwak, maka dia akan mendapatkan dosa. Jadi sholatnya itu tidak akan sah jikalau Nabi mewajibkan untuk bersiwak sebelum melaksanakan ibadah sholat. Jadi ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi ini tidak memberatkan atau menyulitkan bagi umatnya. Nabi selalu memperhatikan kemaslahatan umatnya. Namun di sini, dalam hadis ini, Nabi menegaskan bahwa bersiwak itu sesuatu hal yang penting. Hanya karena faktor menyulitkan sehingga tingkatannya berkurang dari wajib sehingga menjadi sunnah. Jadi kita itu sangat dianjurkan untuk bersiwak, membersihkan gigi kita, rongga mulut kita untuk sebelum melaksanakan ibadah sholat. Rasulullah dalam hadis ini mengisyaratkan yang jelas bahwa seorang muslim itu harus bersih untuk setiap akan melaksanakan sholat. Jadi Nabi itu mengisyaratkan bahwasanya kita dalam melakukan ibadah sholat harus dalam keadaan bersih, suci. Itu salah satu wilayah yang paling kotor itu wilayah mulut, karena kadang-kadang juga terdapat sisa-sisa makanan sehingga kita itu belum bisa dikatakan bersih dari kotoran seperti itu. Jadi Nabi sangat menekankan untuk kita bersiwak, tapi bukan mewajibkan, tapi mensunahkan. Jadi alangkah baiknya kita sebelum melaksanakan ibadah sholat itu kita harus membersihkan rongga mulut kita, bersiwak sehingga kita melaksanakan ibadah sholat itu dalam keadaan bersih. Selanjutnya yaitu kaitan hadis ini dengan pendidikan. Jadi hadis ini membicarakan tentang pendidikan akhlak, tepatnya terhadap diri sendiri untuk selalu menjaga kebersihan diri. Itu hadis ini membicarakan tentang pendidikan akhlak, tepatnya terhadap diri sendiri untuk selalu menjaga kebersihan diri, sehingga kalau jika kita masukkan ke dalam pendidikan itu dapat membawa peserta didik untuk selalu menjaga kebersihannya, baik itu kebersihan mulutnya, untuk selalu
membersihkan atau bersiwak ketika akan melaksanakan ibadah sholatnya. Yang kedua, hadis ini membahas tentang prinsip pendidikan, yang mana pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang menyesuaikan keadaan dengan kemampuan peserta didik, sehingga proses pendidikan dapat mudah berlangsung dan dapat tercapainya tujuan pendidikan. Baiklah, mungkin itu pada kesempatan kali ini. Jikalau ada kata-kata yang salah dalam pengucapan saya tadi, saya mohon maaf, karena manusia itu tidak akan luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.